Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Auliarata Putri dari Program Studi Ilmu Hukum kelas AK20E di Universitas Nusa Putra. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hukum administrasi negara dalam sesi 6. Nah, ada dua pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, mengapa negara dalam masalah pengelolaan barang tidak hanya berkedudukan sebagai pemilik, tetapi juga penguasa barang? Nah, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, ada dua pendapat mengenai kedudukan negara dalam pengelolaan barang milik negara. Nah, ataupun kedudukan pengelolaan barang dalam penguasaan. Nah, secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, ditimbang. Nah, tidak termasuk uang dan surat berharga. Pengertian akan barang milik negara diatur dalam ketentuan PP nomor 6 tahun 2006 yang berbunyi barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, negara dalam masalah pengelolaan barang tidak hanya berkedudukan sebagai pemilik, tetapi juga penguasa barang. Nah, mengapa demikian? Karena salah satu aset negara yang dikuasai negara itu bersifat publik, yaitu negara bertindak sebagai penguasa. Artinya tidak hanya sebagai pemilik saja, sedangkan pengelolaannya itu tetap diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Misalnya dalam hal tanah, lembaga dalam hal tanah ini lembaga yang berwenang dalam Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jika aset mengenai hasil hutan diserahkan pada Kementerian Kehutanan, dan jika aset hasil laut diserahkan kepada Kementerian Kelautan. Nah, aset yang dikuasai negara ini bersumber pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi negara dalam masalah pengelolaan barang tidak hanya berkedudukan sebagai pemilik saja, tetapi juga penguasa barang itu karena negara selaku pemegang kekuasaan yang tertinggi atau organisasi tertinggi, atau juga bisa dikatakan sebagai representasi kekuasaan tertinggi, yaitu adalah bangsa Indonesia dalam suatu organisasi yang disebut negara, di mana negara ini adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang mempunyai kewenang-wenangan tertentu. Dan selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan kewenangan negara sebagai penguasa di bidang pertanahan. Nah, hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pernyataan tersebut menjelaskan dua hal, yaitu secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi. Namun, penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat. Nah, kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah memberikan wewenang kepada negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Dan nomor 2, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dan yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah.
Mungkin cukup sekian penjelasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.